Ya, saya cek yang di online ya, apakah gambarnya, layarnya sudah muncul? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah, oke. Oke, kita akan mulai. Maaf terlambat mulai karena gangguan teknis. Ini adalah pertemuan terakhir dengan saya di kuliah Fisika Pangan. Hari ini kita akan bahas mengenai hidrodinamika. Kalau pertemuan yang lalu kita sudah bahas mengenai fluida dalam keadaan yang diam. Kali ini kita akan bahas fluida dalam keadaan yang bergerak. Oke, yang di rumah slide-nya sudah bergeser. Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Bicara aliran fluida, itu ada aliran fluida yang bersifat steady atau non-steady. Yang dikatakan steady jika fluida ini ada dalam keadaan bergerak dengan kecepatan dan pressure yang konstan. Tidak berubah-ubah. Maka kita katakan aliran fluida itu dalam keadaan yang steady. Sebaliknya, kalau pressure dan kecepatannya itu tidak konstan, maka kita katakan fluida itu ada dalam keadaan yang non-steady. Kemudian aliran fluida ini umumnya merupakan kompresibel, sifatnya kompresibel. Kompresibel ini artinya ketika mengalir, densitasnya tetap. Itu disebut kompresibel. Jadi kalau kita bicara fluida yang mengalir, di sini sifatnya adalah umumnya digunakan, incompressible. Kompresibel ini termampatkan, kalau incompressible itu tidak termampatkan. Artinya ketika mengalir, densitasnya tidak berubah. Kalau yang kompresibel dia termampatkan sehingga densitasnya ada perubahan. Tapi untuk aliran fluida ini liquid, kita bicara dalam hal ini liquid ya, sifatnya adalah incompressible. Ketika dia mengalir, densitasnya tidak berubah. Kemudian ada istilah viskos dan non-viskos. Ini bicara mengenai viskositas. Semakin besar viskositas, artinya semakin besar gaya eksternal yang diperlukan untuk membuat fluida itu bergerak. Cairan yang encer akan dengan mudah Anda gerakkan. Anda bayangkan Anda punya botol, Anda isi dengan air, Anda tuang langsung airnya akan turun. Tetapi kalau botol itu berisi saus tomat yang kental, itu lebih sulit untuk membuat fluida itu mengalir. Di sini kita tahu bahwa viskos itu lebih sulit dialirkan, lebih membutuhkan gaya yang besar untuk menggerakkan itu dibandingkan dengan yang non-viskos. Kemudian aliran fluida ini bisa bersifat rotasional atau irotasional. Rotasional berarti alirannya itu berputar. Seperti pusaran air. Itu rotasional. Nah, umumnya yang kita banyak gunakan dalam mempelajari ini, kita banyak belajar tentang aliran yang irotasional. Sifatnya bukan pusar begitu, bukan seperti pusaran begitu. Kalau kita mengalirkan aliran air di dalam pipa misalnya, itu irotasional karena dia akan bergerak mengikuti pipa itu. Jadi, dalam mempelajari fluida yang ideal, ini umumnya memiliki karakteristik steady, yaitu kecepatan dan tekanannya tetap. Kemudian incompressible, densitasnya tetap. Lalu non-viskos dan irotasional. Yang akan kita pelajari yang memiliki karakteristik seperti itu. Ini akan menyederhanakan perhitungan matematis dinamika fluida dan merupakan pendekatan bagi sifat-sifat fluida yang sesungguhnya. Dalam hal ini zat cair. Oke, saya lanjutkan. Ada aliran yang bersifat laminer dan ada yang bersifat turbulen. Anda lihat di gambar ini, yang atas itu alirannya laminer. Secara sederhana Anda bayangkan ada cairan yang mengalir, lalu Anda masukkan pewarna, zat pewarna. Gambarnya seperti yang atas. Dia akan lurus, terbawa oleh aliran.
Itu kalau alirannya laminer. Tetapi kalau alirannya turbulen, Anda lihat yang bawah gambarnya. Di situ berkas pewarnanya akan berbentuk seperti itu. Karena dia terbawa oleh aliran yang turbulen. Aliran yang laminer, Anda bisa lihat gambar keran yang sebelah kiri. Mengalir seperti itu. Sedangkan yang turbulen yang sebelah kanan. Nah, kita lihat. Ada yang laminer, ada yang turbulen, yang tengahnya itu ada yang transisional. Itu di antaranya. Kira-kira aliran yang mana yang Anda kehendaki ketika kita mau mengalirkan fluida? Yang laminer atau yang turbulen? Silakan siapa mau berpendapat? Yang online ada yang mau berpendapat? Saya mencoba, Pak. Ya, silahkan. Laminar ya, Pak. Alasannya? Karena tuh dia tuh lebih lurus, jadi lebih stabil, Pak. Lebih stabil. Oke. Terima kasih pendapatnya. Yang di kelas ada yang mau berpendapat? Laminar atau turbulen? Mana yang Anda lebih kehendaki ketika mau mengalirkan fluida? Siapa mau berpendapat? Ya, mungkin Mas yang di belakang yang pakai baju merah itu siapa Mas namanya? Ya, namanya siapa? Siapa? Ferdi. Hardi. Ya, oke. Menurut Anda, mana yang lebih baik? Aliran fluida itu laminer atau turbulen? Alasannya? Lebih konstan. Konstan maksudnya apa ya? Ya, oke. Oke, kalau laminar itu tidak terjadi pergolakan gitu ya. Oke, lebih stabil katanya seperti itu. Oke, kalau Anda lihat gambar dua keran ini, yang laminar dan yang turbulen, kapan alirannya berbentuk laminar dan kapan alirannya turbulen? Keran yang sama, alirannya akan laminar jika pernah menjumpai dua-duanya ya. Kapan bisa menghasilkan aliran yang laminar? Dan kapan bisa menghasilkan aliran yang turbulen? Kalau Anda alirkan dibukanya sedikit, sampai keluar begitu ya, sedikitnya bukan sampai tes, bukan sampai mengalir begitu, tapi pelan, Anda akan dapatkan aliran yang laminer. Tetapi kalau Anda buka maksimal, Anda akan dapatkan aliran yang turbulen. Dengan fluida yang sama-sama air, sama-sama ukuran pipa, sama. Tapi Anda bisa dapatkan laminar dan bisa dapatkan turbulen. Dalam hal ini yang menyebabkan adalah kecepatannya. Jadi, mau yang laminar atau mau yang turbulen? Kalau kita ingin mengisi satu wadah, inginnya cepat, Anda buka maksimal kerannya, ya alirannya akan turbulen. Karena dibuka maksimal, velocity-nya cepat. Ya, kecepatannya itu tinggi. Supaya cepat penuh. Maka Anda konsekuensi dari kecepatan tinggi itu akan membuat alirannya turbulen. Bergolak airnya. Tetapi kalau Anda mau mengalirkannya, ya sudah tidak usah terlalu cepat, tidak apa-apa. Bukanya setengah aja misalnya. Anda bisa dapatkan aliran yang laminer. Tapi pertimbangannya apa? Kalau kita bicara cepat atau lambat, supaya cepat kita pakai yang bukanya besar ya, dia akan turbulen. Tapi kira-kira ada gangguan apa atau ada masalah apa kalau kita buka keran itu maksimal, keluarnya cairan dengan turbulensi? Masalahnya apa? Enggak apa-apa, tidak ada masalah, atau bisa ada masalah yang ditimbulkan dengan turbulensi itu.
Banyak liquid yang ciprat-ciprat deh sih, Pak. Oke, banyak liquid yang ciprat-ciprat. Ya, bisa. Bisa begitu. Yang lain, bagaimana supaya tidak ciprat-ciprat? Selain masalah kecepatan. Sebenarnya itu bisa diminimalkan dengan Anda membuat pipa itu ada di tidak di tepi bak gitu ya, tapi sampai bawah. Anda bayangkan kalau keran itu ada di atas bak gitu ya, kemudian gerojok begitu airnya, ya ciprat-ciprat begitu. Tapi kalau pipanya itu Anda tarik sampai ke bawah, ketika airnya sudah naik gitu kan, ujung pipa itu akan terselup dengan liquid. Itu akan meminimalkan ciprat-ciprat tadi, gitu. Tapi di dalam itu sebenarnya ada turbulensi. Air yang di bawah itu turbulen, tapi tidak ciprat-ciprat gitu ya, karena dia keluarnya di bawah sana. Nah, ini bisa jadi masalah, ada kendala atau ada sesuatu yang tidak diinginkan kalau yang kita alirkan itu bahan yang cenderung membentuk buih. Kalau yang Anda alirkan itu susu misalnya, susu ini ada protein yang bisa membentuk buih. Maka membentuk foam, membentuk buih. Ya, ada buih itu disengaja. Kalau Anda pergi kafe, mau buat ini ya, yang di permukaan itu kopinya mau digambari, itu sengaja dibentuk buih. Sehingga susunya itu akan membentuk foam, kemudian bisa digambari. Itu memang diinginkan begitu. Tapi ketika ada kalanya kita tidak menginginkan terbentuknya buih. Kita mau tampung susu itu di dalam tangki misalnya, kita tidak inginkan ada buih. Maka kita ingin alirannya itu laminer sebenarnya. Kemudian ada bahan-bahan tertentu, Anda mungkin pernah tahu ada kecap, di permukaan kecapnya di botol ya, botol beling gitu, botol kaca, permukaannya ada buih halus, warnanya jadi coklat muda. Itu kan tidak diinginkan. Kenapa bisa membentuk buih itu? Kemungkinannya salah satunya adalah aliran yang dialirkan itu sifatnya turbulen. Ketika terjadi turbulensi, itu akan memerangkap udara, sehingga membentuk buih. Dan ketika cairan itu kental, maka buih itu udara yang terperangkap itu lebih sulit dilepaskan. Kendalanya seperti itu. Maka yang bisa dilakukan salah satunya kalau mengalirkan kecap, biasanya pada suhu yang masih hangat, tidak terlalu kental. Dan kalau ngisi manual itu dimiringkan, sehingga dia tidak langsung masuk ke dasar, tapi mengalir lewat dindingnya. Tidak langsung turun ke dasar gitu ya. Maka itu akan meminimalkan buih yang terjadi. Seperti itu. Jadi laminar atau turbulen. Laminar dan turbulen ini adalah konsekuensi dari kondisi sebenarnya. Kecepatannya berapa, itu konsekuensi menghasilkan aliran yang laminar atau turbulen. Dan ada hal-hal yang dipertimbangkan tadi. Kalau Anda mau cepat, konsekuensinya alirannya akan turbulen. Tapi ya itu akan membentuk buih tadi. Ya kalau mau tidak membentuk buih, ya sebaiknya aliran itu laminer. Jadi kita bisa kondisikan aliran fluida ini dan laminar atau turbulen itu adalah konsekuensinya. Nanti di mata kuliah lebih lanjut, Anda belajar satuan operasi, nanti kita akan belajar juga. Ternyata tidak hanya sekedar laminar turbulen dilihat begitu, ternyata ada hitungannya. Viskositasnya berapa, itu nanti kecepatannya bisa berapa. Supaya nanti kita bisa ngitung, oh kalau saya mau alirannya tidak turbulen, itu berarti harus bagaimana. Tapi itu nanti di mata kuliah yang lain. Di fisika pangan saya hanya kenalkan ada laminar, ada turbulen, karakteristiknya seperti ini. Nah, Anda lihat di sini yang laminar atau streamline itu kalau diilustrasikan seperti lapisan-lapisan, lapisan-lapisan ini tidak bertumbukan, tidak berpotongan. Tetapi kalau yang turbulen seperti gambar yang di atas, saling berpotongan. Nah, kita akan lihat berikutnya gaya gesek. Kalau kita alirkan satu fluida itu pada bidang miring,
maka ada gaya gesek yang bekerja yang arahnya berlawanan dengan arah pergerakannya. Dan ini akan membuat yang bagian bawah itu mengalir lebih lambat dari yang bagian atas. Karena yang bagian bawah ada gaya gesek yang arahnya berlawanan dengan arah geraknya. Yang atas kan tidak kena. Lapisan yang atas itu akan minim pengaruh gaya gesek terhadapnya. Yang paling besar adalah yang kena itu adalah yang di bagian bawah. Sampai sini dulu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Yang online masih bisa mengikuti ya? Jelas semua? Jelas, Pak. Oke. Berikutnya kita lihat persamaan kontinuitas. Anda sudah pernah belajar namanya hukum kekekalan massa. Kalau kita bicara fluida yang mengalir, maka massa yang masuk akan sama dengan massa yang keluar. Dan begitu. Karena massa ini kekal. Massa masuk sama dengan massa keluar. Kalau ini bergerak, maka massa yang masuk per satuan waktu akan sama dengan massa yang keluar per satuan waktu. 1 menit yang masuk sekian, yang keluar ya 1 menit ya harus sekian. Harus sama. Jadi mass flow rate, laju alir massa, yang merupakan massa per satuan waktu, satuannya kilogram per sekon, pada satu titik akan sama dengan pada titik satunya di dalam satu fluida yang mengalir. Kemudian, karena fluida ini sifatnya incompressible, rho sama dengan M per V, kalau rho-nya tetap, M-nya tetap, maka V-nya juga tetap. Dan begitu. Maka kalau massa per waktu yang masuk sama dengan massa per waktu yang keluar, maka volume yang masuk per waktu ya sama dengan volume yang keluar per satuan waktu. Yang masuk 1 liter 1 menit, yang keluar ya harus 1 liter 1 menit. Itu volumenya sama. Ada mass flow rate dan ada volume flow rate. Oke, saya ke papan tulis. Iya. Kita lihat massa per satuan waktu. Jadi ada massa per waktu. Ini sama antara satu titik dengan satu titik yang lain. Tapi kita juga punya volume tadi ya. Volumenya juga sama. Nah, massa per satuan waktu, kalau kita lihat di situ, adalah mass flow rate, kemudian kita juga punya namanya volume flow rate. Volume per satuan waktu. Nah, kita lihat tadi ya, mass flow rate. Kita punya persamaan rho sama dengan M per V. Sehingga M sama dengan rho kali V. Maka di sini kalau M1 sama dengan M2, maka di sini adalah rho 1
V1 sama dengan rho 2 V2. Ini V-nya V besar ya, volume. Tapi kalau kita bicara massa persatuan waktu, maka kita lihat volume per waktu ini sebenarnya adalah, Permisi Pak. oh nggak kelihatan ya. Iya Pak. Oke. Luas penampang kali jarak, ya kan? Volume itu kan area kali, ini kan L pangkat 3 dimensinya ya. Kalau masih ingat dimensi, L pangkat 3 kan volume. Ini A, ini kan volume ya. Kalau A ini kan L pangkat 2. S itu kan L pangkat 1 ya. Ingat ya. Jadi volume itu A kali S per T. Untuk itu. Nah, S per T jarak per waktu ini adalah velocity. V kecil. Untuk itu. Sehingga kembali ke slide tadi, rho 1, A1, V1. V di sini adalah V kecil, velocity. Ini kan sama dengan V. V kecil. Jadi volume per waktu di sini ini adalah A kali V kecil. Itu ya. Jadi kalau massa sama dengan rho kali V besar, maka massa sama dengan rho kali A besar kali V kecil. Maka kemudian muncullah ini. Kita bisa tuliskan kembali ke slide ya, persamaan kontinuitas. Rho 1 A1 V1 kecil sama dengan rho 2 A2 V2. Yang online apakah jelas? Jelas Pak. Oke, saya lanjutkan. Yang online sudah bergeser ya slide-nya ya. Sudah kecontoh. Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Oke. Kita lihat di situ minyak sawit mengalir dengan kecepatan sekian dalam pipa diameter sekian. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh sekian meter kubik minyak? Maka di sini kita bisa hitung tadi, ya ini soal yang pertama tadi ya, di sini. Pertanyaannya adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan sekian meter kubik minyak. Kita tahu kecepatan V kecil, kita tahu diameter. Dari diameter kita bisa hitung luas penampang. Ada A, ada V kecil, kita bisa hitung volume flow rate. Ya, tadi dari A, luas penampang dan V kecil, seperti yang tadi saya sampaikan di papan tulis ya, itu kan volume per time. Itu volume flow rate. Nah, Anda sudah ketemu kan dari A dan V kecil, ketemu volume flow rate. Padahal Anda ingin mendapatkan volume tertentu. Waktunya bisa dicari ya.
Volume flow rate itu volume per time. Volume per time-nya tahu, bisa Anda hitung. Nah ini, volume per time-nya ini kan, A-nya Anda hitung dengan luas penampang. V-nya tadi sudah diketahui. Anda ketemu volume flow rate. Volume per waktu, yaitu sekian. 0,2406. Itu volume flow rate. Nah, volume flow rate ini kan volume per waktu. Kalau volumenya ditentukan, Anda mau dapatkan 1.600 meter kubik, maka waktunya butuh waktu berapa? Bisa dihitung kan? Jadi 0,2406 kan sama dengan 1.600 meter kubik per T kan begitu. T-nya bisa dicari. Atau dibalik, T sama dengan 1.600 meter kubik per 0,2406 meter kubik per sekon. Anda akan dapatkan waktu dalam sekon. Perhatikan satuannya. Dalam menit, atau dalam sekon, atau dalam jam, misalnya seperti itu. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Yang online apakah jelas? Jelas, Pak. Oke. Saya lanjut ya. Ada 2 pabrik dan 1 pengolahan air limbah. 2 pabrik itu mengalirkan limbah cairnya lewat parit, 1 parit 2, nanti ketemu jadi parit 3. Untuk dialirkan ke pengolahan limbah. Nah, diketahui parit 1 lebar, dalam, dan laju. Parit 2 diketahui. Maka parit 3 ini butuh berapa dalam jika diketahui lebar dan lajunya? Bisa dihitung? Saya kembali ke sini. Rho 1, A1, V1 sama dengan Rho 2, A2, V2. Ingat kalau Rho-nya sama, kan jadi A1, V1 sama dengan A2, V2 ya. Ini kalau 1 dengan 1. Nah kalau tadi kan 2 dan 1. Yang masuk 2, keluarnya 1 ya. Contoh soal tadi. Parit 1, parit 2 ketemu, keluar yang 1 parit 3. Maka jadinya kita bisa pakai persamaan ini. A1 V1 plus A2 V2 sama dengan A3 V3. Bisa dipahami? Nah, A-nya nanti dihitung tergantung. Kalau A itu penampangnya bentuknya bulat, ya berarti dihitung dengan luas lingkaran kan begitu. Kalau setengah lingkaran ya berarti ya dihitung luasnya setengah lingkaran kan begitu ya. Tapi kalau pada contoh soal ini ada lebar dan dalam, berarti diasumsikan penampangnya bentuknya apa? Ada parit diketahui lebarnya dan dalamnya. Kita asumsikan penampangnya bentuknya ya tabung. Penampang kan berarti bangun datar ya. Bentuknya apa? Persegi panjang ya, Pak. Ya, persegi panjang. Jadi penampang ini bentuknya persegi panjang. Maka A1V1 plus A2V2 sama dengan A3V3. A-nya dihitung dengan lebar kali dalam. Dimasukkan. Seperti ini. A3-nya lebar kali dalam juga. Lebarnya diketahui, dalamnya tidak diketahui. V-nya diketahui, maka kita bisa dapatkan kedalaman parit 3. 0,187 meter. Sampai sini apakah ada yang ingin didiskusikan? Atau sudah cukup jelas? Bisa diikuti ya? Yang online bisa? Bisa mengikuti? Yang online ada pertanyaan?
Tidak ada, berarti saya anggap jelas. Nah, saya lanjutkan. Kalau tadi kita bicara hukum kekekalan massa, yang diwujudkan dalam namanya persamaan kontinuitas tadi. Jadi hukum kekekalan massa dalam aliran fluida itu muncul namanya persamaan kontinuitas. Nah sekarang kita lihat, ada hukum kekekalan energi. Itu energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Yang mungkin terjadi adalah perubahan bentuk energi. Jadi kalau kita bicara satu aliran fluida, maka energi yang masuk akan sama dengan energi yang keluar. Kan begitu. Energi masuk sama dengan energi keluar. Hanya bentuk energinya bisa berbeda. Kita lihat di sini, apa saja bentuk energi yang bisa ada di dalam aliran fluida. Ada 3 bentuk utama. Yang pertama adalah energi potensial dari gravitasi. Dirumuskan MGH. Kalau massanya tetap, G-nya tetap, maka yang jadi penentu adalah H, ketinggiannya. Semakin tinggi, maka energi potensial dari gravitasinya akan semakin besar. Yang kedua adalah energi potensial dari tekanan. Dirumuskan P kali V, V volume, V besar. Kalau volumenya tetap, maka penentu di bentuk energi ini adalah tekanannya. Yang bentuk ketiga adalah energi kinetik, setengah mv kuadrat. Massa setengah massa kali kecepatan kuadrat. Kalau massanya tetap, maka penentunya adalah kecepatan. Jadi kalau kita lihat dari 3 faktor ini, energi potensial gravitasi, energi potensial tekanan, dan energi kinetik, maka 3 faktor penentu adalah ketinggian, tekanan, dan kecepatan. Apakah 3 itu saja atau bisa ada yang lain? Oh, bisa ada yang lain. Kalau fluida itu dialirkan, lalu di tengah jalan diberi pompa, maka ada energi yang ditambahkan. Diberi pompa itu kan berarti diberi energi. Supaya mengalirnya lebih cepat kan begitu. Setelah diberi pompa ya dia mengandung energi lebih banyak. Dari yang semula, karena ada energi yang ditambahkan lewat pompa. Ada namanya pipe friction, gesekan dengan pipanya. Nah, ketika mengalami gesekan ini sebenarnya energinya berkurang. Energi awalnya berkurang karena kena gesekan. Nah, ini disimbolkan ada EF ya. Yang tadi pompa ini EC ya, mungkin dari referensi berbeda, simbolnya bisa berbeda. Tapi ini saya mau tunjukkan bahwa selain 3 komponen utama tadi, yang memang ada pada fluidanya, bisa ada faktor dari luar. Pompa tadi, faktor dari luar menambah, atau gesekan. Ini kan faktornya kontak dengan pipanya. Itu akan menurunkan energi yang ada. Di sini kita tidak bahas dulu yang 2 ini. Kita bahas yang 3 tadi. Jadi, kalau fluida itu mengalir, kita anggap tidak ada pompa yang digunakan di tengah-tengah untuk menambah kecepatan, gesekan dengan pipa bisa kita abaikan, maka kita punya persamaan ini. E total 1 sama dengan E total 2. E total itu MGH plus PV plus setengah MV kuadrat. Maka kalau E total 1 sama dengan E total 2, kita bisa breakdown. MGH 1 plus P1V plus setengah MV1 kuadrat sama dengan MGH 2 plus P2V plus setengah MV2 kuadrat. Tidak perlu saya tulis ya, bisa ya. Kan tahu E total 1 sama dengan E total 2.
Ruas kanan, ruas kiri tinggal diberi subscribe 1 sama subscribe 2 kan begitu. M-nya tetap kan, G-nya tetap, H-nya bisa H1 dan H2. PV, P1, P2. Nah, V-nya perlu 1, 2 enggak? Ya kalau mau tulis 1, 2 ya monggo, enggak ya enggak apa-apa karena V-nya kan tetap. Setengah MV kuadrat, M-nya juga tetap, enggak perlu 1, 2. Yang perlu 1, 2 itu V kecilnya, kecepatannya. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Yang di rumah, yang online apakah jelas? Les, Pak. Oke. Nah, hukum kekekalan energi yang diterapkan dalam fluida ini disebut sebagai persamaan Bernoulli. Dalam persamaan Bernoulli ada 3 variabel yang terkait dengan kekekalan energi. Ketinggian, pressure, dan kecepatan. Misalnya pada gambar itu, ada aliran fluida, maka kita punya di satu sisi ada V1, P1, H1, V kecil ya, H1, P1, V kecil 1, di sisi satunya ada H2, P2, V kecil 2. Kalau ada satu variabel tidak diketahui dan yang lain diketahui, bisa dihitung? Bisa. Maka tadi kita punya di sini ya, MGH plus PV plus setengah MV kuadrat. Sama dengan konstan, begitu. Nah, kalau ini dibagi dengan V, maka akan jadi persamaan ini. Ya, tadi ini, ya persamaan ini, tadi kan MGH plus PV plus setengah MV kuadrat sama dengan konstan. Kalau semua ini kita bagi V, ini semua kita bagi V, M per V besar jadi rho. Maka ini jadi rho GH. PV kita bagi V, maka V-nya hilang. Yang sana, setengah MV kuadrat dibagi V, M per V jadi rho. Ya, maka bentuk persamaan ini bisa kita tulis dalam bentuk yang lain. Rho GH plus P plus setengah rho V kuadrat sama dengan konstan. Atau rho GH1 plus P1 plus setengah rho V2 1 kuadrat sama dengan rho GH2 plus P2 plus setengah rho V2 kuadrat. Sama sebenarnya, hanya kalau yang ini adalah rumus yang tadi dibagi dengan V. Berubah bentuk jadi yang ini. Tinggal nanti bisa ditulis ini sama dengan konstan atau Anda tulis dengan subscribe 1 dan 2, ruas kiri dan kanan. Ada pertanyaan sampai sini? Permisi Pak, saya ingin bertanya Pak. Ya silakan. Ya, untuk tadi yang rumus MGH itu tuh kapan kita harus pakai rho dan kapan kita harus pakai M ya Pak? Saya masih bingung di situ ya Pak. Oke. Kapan pakai rumus yang ini dan kapan pakai rumus yang ini, begitu kan? Iya. Ya, sebenarnya kan sama saja. Sebenarnya sama saja ya, tergantung mana yang diketahui gitu kan. Kita bisa pakai rumus yang ini atau rumus yang tadi. Tergantung apa yang tersedia diketahui.
Gitu. Apakah jelas? Berarti memang ini ya Pak, hanya yang tergantung kita nanti dapat diketahuinya apa gitu ya Pak. Tapi nggak akan kayak berefek terlalu banyak gitu ya Pak. Ya tidak, karena kan sebenarnya itu rumusnya sama, hanya tinggal dibagi volume kan. Sebenarnya rumusnya sama begitu. Oke Pak, terima kasih Pak. Kalau yang ini kan berarti Anda perlu kalau hitung harus tahu volumenya kan. Nah kalau Anda tidak tahu volumenya, ya kan tidak bisa pakai rumus ini. Ya kalau tidak diketahui tapi bisa dicari ya bisa dihitung kan. Misalnya tankinya atau fluidanya itu sekian banyak dalam tangki dengan bentuk tabung, tingginya sekian, diameter sekian, itu terisi 80%, itu bisa dihitung kan. Oh berarti cairannya itu volume tabung terisi 80%. Nah, itu bisa dicari volumenya. Tapi kalau tidak ada info itu, volumenya kan tidak bisa dicari. Maka Anda tidak bisa menggunakan rumus yang ini. Anda menggunakan rumus yang satunya. Gitu. Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang kita lihat. Susu dialirkan melalui sebuah pipa dengan diameter, sealirkan sebuah pipa dengan L per S itu berarti apa ya? Kita lihat satuannya. L itu satuan apa? Volume. Volume per waktu, berarti itu adalah volume flow rate, laju alir volume. Volume yang mengalir per satuan waktu. Berat jenis diketahui, berarti densitas kita tahu. Berarti laju alir masanya bisa tahu nggak? Kalau kita tahu laju alir volume, kita tahu densitas, kita bisa cari laju alir massa? Bisa ya? Bisa. Laju alir massa bisa dicari kan? Rho sama dengan M per V. Densitas adalah massa per volume. Jadi kalau dua diketahui, satu tidak diketahui bisa kita cari. Di sini volume yang mengalir per satuan waktu diketahui. Berarti kalau kita tahu densitasnya, kita bisa cari massa yang mengalir per satuan waktu. Konsep seperti ini saya harap Anda jelas ya. Pengertiannya, pemahamannya jelas. Kalau masalah hitung-menghitung, mencet kalkulator, pindah ruas kanan kiri itu saya anggap semua sudah lancar karena sudah lulus ujian SMA kan gitu. Jadi sekarang di sini saya harap Anda bisa lebih paham pengertiannya. Kenapa kok begitu? Kenapa kok bisa muncul rumus begitu? Oh ternyata tadi ada 3 bentuk energi. Nah itu yang perlu Anda paham. Kalau dulu di SMA mungkin pokoknya ada soal, nanti semua yang ada di soal itu pasti nanti masuk di hitungan. Mungkin begitu ya. Zaman saya begitu, nggak tahu zaman Anda. Jadi kalau nggak tahu ini ngerjakan apa ya untung-untungan, pokoknya dimasuk-masukkan semua itu dipakai, ya untung-untungan nanti ketemu yang benar, kan begitu. Nah, tapi kalau kita lihat di dunia nyata sebenarnya tidak semua yang diketahui kan dipakai untuk hitungan. Kita bisa punya pengetahuan satu buku tebel, tapi untuk ngitung kan belum tentu semua dipakai. Jadi di ujian bisa seperti itu. Jangan mengira bahwa semua yang diketahui di soal ujian saya, kalau hitungan itu semua akan dipakai di perhitungan. Bisa saja diketahui, tak kasih banyak gitu ya. Semua tak tulis gitu, kalor jenis, konduktivitas panas tangki, konduktivitas panas apa, begitu banyak, tapi tidak terpakai dalam perhitungan. Bisa begitu, supaya Anda paham. Saya ingin Anda itu bisa paham. Untuk mengerti ini, itu perlu menghitung itu apa yang dihitung. Tidak hanya yang sudah ada tinggal masuk-masukkan, semua cocok. Tapi saya harap Anda lebih paham dari ketika Anda zaman SMA.
SMA mungkin pokoknya rumusnya begitu. Nggak tahu dari mana, pokoknya begitu dimasukkan. Nah, di mahasiswa sudah berbeda. Oke, kembali ke sini. Ada R, jari-jari, pipa input dan pipa output. Berarti, oh ini pipanya membesar. Dari 2,5 cm, jari-jarinya berubah jadi 6 cm. Lalu ketinggiannya, ini ada perubahan ketinggian. Tadinya pipanya di bawah 10 cm dari permukaan tanah. Keluarnya, oh menjulang tinggi 11,5 meter. Jadi pipanya itu naik. Outputnya ujungnya di atas. 11,5 meter dari permukaan tanah. Kemudian tekanannya awalnya 50 kilopascal. Yang dicari adalah keluarnya itu tekanannya berapa. Berarti P2 yang dicari. Jadi soal bisa dalam bentuk begini, atau bisa dikalimatkan, kan bisa ya. Sebuah pipa dengan bla 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 ketinggian segini, kemudian pipa berbelok naik jadi ketinggian begini. Nah, itu kalau soalnya bentuknya begitu, kan Anda perlu menerjemahkan kalimat itu menjadi yang diketahui kan gitu. Kalau yang ini kan oh sudah enak, tinggal masuk-masukkan. Sudah tahu kan, oh ini H input output begitu. Bisa jadi soal itu tidak dalam bentuk seperti ini, tapi dalam bentuk cerita. Oke. Kemudian perhatikan satuan ya. Kalau ini kita pakai satuannya SI, kemudian ada liter, berarti liter perlu dikonversi. Jadi satuan SI. Satuan SI-nya volume apa? Meter kubik. 1 meter kubik berapa liter? 1000 liter. 1000 liter, ya. Liter itu sama dengan desimeter kubik. Ya, itu saya anggap Anda sudah tahu kan, saya nggak perlu gambar tangga ya kayak anak SD, sentimeter, desimeter, meter gitu kan nggak usah. Oh kalau kuadrat berarti naiknya 2, itu nggak perlu saya ajari lagi. Anda di sini sudah harusnya tahu. Nah, jadi terus bagaimana mengerjakannya? Sekarang saya kembali ke sini. Kita punya persamaan ini. Yang kita cari adalah P2. Ya. Nah, tadi soalnya ini kan. Yuk kita lihat. Sudah diketahui semua atau ada yang perlu dicari? Rho diketahui? Bisa dicari ya. Berat jenis bisa dicari bisa cari densitasnya. Sekian kilogram per meter kubik. Berarti rho nggak ada masalah. G tahu percepatan gravitasi, itu sudah tertentu angkanya. H, oh H ini ada, oh tahu ya, bisa dicari. H1, H2, tahu. Sentimeter, oh berarti harus diubah jadi meter. Oke. P1 tahu. Oh ya tahu. Kilopascal, berarti diubah jadi pascal. 50.000 pascal kan gitu. P2, oh itu yang dicari. Nah, sekarang sini, setengah rho V kuadrat. Rho-nya tahu, V kuadrat. V-nya tahu nggak kecepatan? Dari sini sudah tahu belum? Belum tahu kan kecepatannya. Berarti kita perlu tahu, perlu cari kecepatannya. Carinya bagaimana? Dari yang sudah tahu ini, bagaimana kita mau cari kecepatan? Dari R-nya, Pak. Oke, R-nya bagaimana? R-nya kan itu adalah volume flow rate. Nah, volume flow rate itu kan rumusnya luas penampang dikali kecepatan. Nah kemudian hitung dulu luas kecepatannya. Kemudian 30,4 sama dengan luas penampangnya itu dikali kecepatannya. Nah kan luas penampangnya udah diketahui, berarti tinggal dibagi sama volume flow rate-nya, kemudian ketemu kecepatannya. Gitu, Pak. Ya, oke, terima kasih.
Jadi volume flow rate diketahui kan, R atau V besar per T diketahui. Kita mau cari V kecil, berarti kita butuh A kan gitu ya. Nah A dari mana? Kita cari di sini, ini ada jari-jari. Oh kalau pipa ya, Anda tahu pipa berarti diameternya bentuknya lingkaran. Diketahui jari-jarinya, bisa kita cari luasnya ya. Ya, kita cari luasnya dengan mengetahui jari-jari penampang tadi. Kita bisa dapatkan A, A1 dan A2. Setelah dapat A1 dan A2, kita tahu volume flow rate. Kita bisa hitung V1 dan V2. Jadi di sini R1 diketahui, R2 diketahui, Anda hitung jadi A1 dan A2, lalu dihitung jadi V1 dan V2. Nah, setelah ketemu V1 dan V2, bisa masuk ke sini kan? Bisa, sudah diketahui semua. P1 diketahui, tinggal nanti dicari P2-nya. Anda bisa hitung di rumah, nanti dapat P2-nya sekian. Bisa dicoba sendiri, hitung. Kalau nggak cocok, berarti Anda ada salah ngitung. Ya, pembulatan bisa beda dikit ya. Kalau beda di koma-koma mungkin karena pembulatan. Sampai sini jelas? Oke. Yang online? Permisi Pak, Silakan. saya bertanya cuma untuk memastikan aja sih. Eh, Percepatan gravitasinya tuh pakai 10 atau 9,8 Pak nanti Pak untuk perhitungannya. Pakai 3 desimal, saya minta. Untuk ujian ya. Gitu. Apakah jelas? Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Ujiannya nanti saya sampaikan sekalian ya. Ujiannya open book. Boleh pakai kalkulator. Jangan lupa bawa kalkulator. Jangan lupa bawa tabel konversi. Tabel konversi itu misalnya mengubah sentimeter menjadi inci. Oh berapa gitu ya. Itu cari di semua buku fisika ada. Pascal jadi apa begitu kan. Atmosfer jadi Pascal. Nah, itu Anda siapkan. Jadi kalau nanti di soal perhitungan tidak diketahui faktor konversinya Anda bisa cari. Kan boleh buka buku. Jadi bawa siapkan itu tabel konversi dan kalkulator. Oh iya, nanti kalau nulis tulisannya yang bisa terbaca ya. Jadi saya tidak mau nanti saya tidak bisa membaca, nanti saya salahkan nanti Pak ini maksudnya begini. Ini angkanya maksudnya ini Pak gitu. Saya nggak mau di seperti itu. Jadi tulislah yang bisa terbaca. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, saya lanjutkan. Sekarang kita lihat Venturi effect, efek Venturi. Ini adalah efek di mana pengecilan tekanan dihasilkan ketika fluida itu mengalir melalui bagian pipa yang mengecil. Kita lihat. Nah, abaikan dulu yang ada pipa kecil tinggi itu diabaikan dulu. Anda bayangkan ada pipa yang warnanya ungu itu, fluidanya warnanya ungu mengalir. Ketika dipersempit, pipa itu mengecil. Maka apa akibatnya?
Ketika pipa itu mengecil, laju alir massa dan laju alir volume itu kan harus tetap ya. Pipanya mau besar mau kecil, mass flow rate dan volume flow rate harus sama. Jadi kalau pipanya menyempit, supaya mass flow rate dan volume flow rate-nya sama, konsekuensinya apa? Kecepatannya naik, benar ya? Anda punya selang, Anda tutup separuh, lebih cepat keluarnya. Karena mass flow rate dan volume flow rate-nya tetap. Ukuran lubangnya diperkecil, maka dia kecepatannya meningkat. Kan begitu. Ingat persamaan Bernoulli tadi, kalau kecepatannya meningkat, berarti yang meningkat energi kinetiknya. Benar ya? Energi kinetiknya meningkat. Sedangkan energi total itu kan harus sama. Energi total masuk dan energi total keluar itu harus sama. Kalau ada energi yang meningkat, berarti bentuk energi yang lain berkurang. Benar ya? Ingat hukum kekekalan energi, persamaan Bernoulli tadi. Saya kembali ke sini. Kita punya 3 bentuk. Ketika pipanya mengecil, menurut hukum kekekalan massa, menurut persamaan kontinuitas, yang keluar harus persatuan waktu harus tetap sama. Konsekuensinya yang keluar itu ketika atau yang lewat di penampang yang sempit, kecepatannya meningkat. Kecepatannya meningkat berarti energi kinetiknya meningkat. Kembali ke hukum kekekalan energi, ke persamaan Bernoulli ini, kalau energi kinetiknya meningkat, sedangkan energi total harus tetap, maka bentuk energi yang lain ada yang turun. Benar ya? Nah, kita lihat, ini energi potensial dari gravitasi ditentukan oleh ketinggian. Nah, ini ketinggiannya tidak berubah. Jadi ini tetap. Benar ya? Energi potensial gravitasi tetap, energi kinetik naik. Berarti yang turun adalah energi potensial karena tekanan. Nah, energi potensial karena tekanan ini volumenya tetap. Jadi yang turun adalah tekanannya. Maka ketika fluida itu mengalir melalui pipa yang sempit atau bagian yang sempit itu, akibatnya di bagian itu tekanannya akan turun. Ada pengurangan tekanan fluida. Akibat fluida itu mengalir lewat bagian yang menyempit. Di sini sebenarnya penjelasannya meliputi hukum kekekalan massa, persamaan kontinuitas tadi, dan hukum kekekalan energi, persamaan Bernoulli. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, di sini ada gambar yang bagian menyempit itu tekanannya berkurang. Bagian yang lebar itu tekanannya lebih besar. Ya, dirumuskan seperti itu, P1 min P2 sama dengan rho per 2 V2 kuadrat min V1 kuadrat. Di mana 1 adalah bagian yang lebar dan 2 adalah bagian yang sempit. Nah, kita lihat di sini. Di bagian yang menyempit itu kecepatannya meningkat dan tekanannya menurun. Sampai sini dulu jelas ya. Nah, ini bisa diaplikasikan. Anda bayangkan kalau lihat di gambar ini, jika bagian yang menyempit itu dihubungkan dengan pipa, maka apa yang terjadi? Anda lihat di sini adalah atmospheric pressure. Di sini rendah, tekanannya rendah, turun.
Lalu kalau ada pipa seperti ini yang terhubung, apa yang terjadi? Ada dua area dengan perbedaan tekanan. Yang terjadi adalah udaranya akan bergerak dari tekanan yang tinggi, yaitu atmospheric pressure, udaranya akan masuk ke sana. Gini. Kalau udaranya terbuka. Tapi kalau di sini, itu bukan terbuka, tapi ini dihubungkan dengan satu wadah yang tertutup. Kemudian di sini fluida itu dialirkan. Di sini tekanannya turun. Ini maksudnya bukan di bawah ya, dihubungkan di sana gitu ya, di bagian tepinya. Misalnya ada satu kotak. Kotak itu tertutup, lalu pipanya nyambung ke sini. Apa yang terjadi? Ada aliran udara dari kotak tadi masuk ke sini. Nanti udaranya akan ngalir ke sini, masuk, terus keluar ke sana. Kalau ini dijalankan terus, lama-lama kotak tertutup tadi punya tekanan yang di bawah tekanan atmosfer. Benar? Karena udaranya disedot. Masuk lewat pipa venturi, keluar ke sana. Nah, kotak ini karena tertutup, udara luar tidak bisa masuk, udara di dalamnya tersedot. Maka kotak ini lama-lama akan tekanannya turun di bawah tekanan atmosfer. Nah, prinsip ini bisa digunakan untuk membuat satu wadah atau satu kontainer memiliki tekanan vakum. Vakum itu tekanannya di bawah tekanan atmosfer. Kalau kita punya, misalnya ini saya punya wadah kosong misalnya gitu ya, udara atmosfer gitu, saya tutup, saya beri pipa ke sana. Saya sambung ke pipa venturi di bagian yang menyempit. Kemudian itu fluidanya dijalankan, dialirkan. Maka wadah ini akan jadi vakum. Karena udara di dalam wadah ini tersedot. Terhisap masuk ke pipa venturi kemudian mengalir bersama aliran fluidanya. Maka saya punya wadah dalam kondisi tekanan vakum. Nah, wadah dengan kondisi tekanan vakum ini kemudian bisa diaplikasikan untuk salah satunya, kalau kita mau menggoreng ada namanya vacuum fryer. Anda nanti belajar di mata kuliah yang lain. Kita bisa goreng dengan tekanan vakum, dengan tekanan di bawah tekanan atmosfer. Gunanya apa? Ketika tekanannya turun, ingat kita sudah belajar titik didihnya akan turun. Kalau titik didih minyak misalnya 150 derajat, diturunkan tekanan sekitarnya dengan tekanan vakum tadi, kita bisa goreng pakai 70 derajat Celcius, minyaknya sudah mendidih. Maka kita bisa goreng keripik buah. Buah yang kalau kita goreng pada kondisi biasa buahnya hancur. Karena terlalu panas, tidak tahan. Kita bisa goreng buah ini dengan penggorengan vakum. Nah, untuk membuat kondisi vakum ya, namanya penggorengan vakum kan digoreng dalam kondisi vakum. Untuk membuat kondisi vakum itu caranya bisa dengan ini tadi, pipa venturi. Kita buat kondisi vakum itu, caranya kita sedot udara yang di dalam tangki itu, kita keluarkan. Yang mengeluarkannya ini bisa dengan pipa venturi seperti ini. Sampai sini dulu apakah ada pertanyaan? Nah, kita lihat contoh aplikasi mekanika fluida di bidang pangan. Kita sudah bahas hidrostatik, kita sudah bahas hidrodinamik. Fluida dalam keadaan yang diam, dan fluida dalam keadaan yang bergerak. Dalam thermal proses, dalam proses thermal ya, proses yang melibatkan panas, aplikasinya contohnya adalah pengaturan tekanan dalam proses sterilisasi. Ada tekanan tertentu dalam proses sterilisasi. Kemudian pengolahan pangan dengan tekanan. Istilah awam kenal namanya bandeng presto. Tahu ayam tulang lunak. Bagaimana kok bisa begitu? Itu pressure cooking. Dimasak dengan tekanan. Bagaimana mendapatkan tekanan? Nah, itu tadi terkait dengan apa yang sudah kita pelajari dalam mekanika fluida. Terus dibuat tekanan tinggi kan di dalam situ. Kemudian pengaturan kecepatan dalam proses sterilisasi dan pertukaran panas di dalam pipa. Anda bayangkan satu tabung berisi steam, di dalamnya dialirkan susu.
supaya susunya panas untuk mensterilkan atau pasteurisasi susu. Nah, kecepatannya ini harus diatur. Karena kalau terlalu cepat mengalir, susunya belum cukup panas. Ya, aliran fluida ini harus diatur kecepatannya. Karena terlalu cepat, ya mikrobanya yang harusnya mati belum mati. Susunya tidak cukup panas. Maka itu aliran fluidanya perlu diatur supaya pertukaran panasnya dapat berlangsung sesuai dengan yang diinginkan. Lalu untuk transfer and storage. Penentuan kekuatan tangki terhadap tekanan untuk menyimpan bahan tertentu. Tangki ini perlu menahan tekanan yang ada di dalamnya. Bayangkan kalau Anda punya tangki isinya 5.000 liter larutan gula cair dengan konsentrasi 70% gula. Bayangkan di dasar tangki itu tentu tekanannya akan tinggi. Kita sudah belajar kemarin di hidrostatika. Ada tekanan di dalam situ, tekanan hidrostatik. Dengan kedalaman tertentu itu punya tekanan. Nah, ini dinding tangkinya tentu harus kuat menahan tekanan tersebut. Isi air dengan isi larutan gula beda. Ada rho di situ kan? Kita sudah belajar pertemuan yang lalu. Transfer bahan cair melalui pipa dan pompa. Kemudian prinsip kerja pipet. Mungkin di SMA Anda pernah pakai pipet volume yang dipencet begini. Kenapa dia bisa nyedot? Kenapa dia bisa melepaskan cairan? Itu karena perbedaan tekanan. Ingat tadi pergerakan terjadi dari yang tekanan tinggi ke tekanan rendah. Kemudian tadi ini ya, transfer bahan cair melalui pipa dan pompa. Karakteristik aliran fluida apa yang kita inginkan? Bisakah kita alirkan dengan cepat? Tidak masalah, ketika turbulensi itu tidak masalah. Atau kita perlu kontrol kecepatannya, karena fluida itu tidak boleh kena turbulensi. Alirannya harus laminer. Maka ini perlu kita sesuaikan. Kemudian dalam hal packaging, pengujian daya tahan kemasan produk dengan tekanan. Kemasan bahan pangan seringkali memerlukan ketahanan terhadap tekanan tertentu. Maka pengujiannya itu perlu diuji. Maka kalau Anda tahu kardus produk tertentu misalnya tidak boleh ditumpuk lebih dari berapa. Ya karena itu ada tekanan, yang paling bawah akan dapat tekanan. Kemudian juga misalnya saus yang plastikan. Itu tekanan maksimalnya berapa? Karena kalau lebih dari itu dia ditekan, dia akan pecah wadahnya. Nah itu pengujian daya tahan kemasan produk. Penggembungan kemasan snack untuk melindungi produk dari kerusakan fisik. Ini juga bicara masalah tekanan. Di dalam kita buat tekanannya lebih tinggi dari yang di luar. Sehingga kalau di dalam tekanan lebih tinggi dari di luar, yang di dalam akan cenderung bergerak keluar. Tapi tidak bisa karena dia tertutup, maka kemasannya ini akan gembung. Kemudian sortasi, pemisahan secara sedimentasi dan sentrifugasi. Bahan akan mengendap atau mengapung ketika ada perbedaan densitas antara bahan itu dengan liquidnya. Maka Anda tahu kalau satu karung biji kedelai dimasukkan ke dalam air, mau direndam untuk buat tempe, itu langsung kulit-kulitnya dan biji-biji yang kopong dan rumput-rumput itu akan terapung. Itu dengan mudah kemudian disingkirkan dengan tangan aja bisa. Nggak usah milihi, karena itu sudah misah. Akibat adanya buoyancy force tadi, gaya apung. Maka naik, bisa kita singkirkan. Itu dengan buoyancy force kita bisa melakukan sortasi secara lebih mudah. Sortasi dengan pengapungan, atau sortasi dengan sedimentasi. Kalau bahan itu mengapung, maka kalau kontaminannya berupa batu, pasir, dan kerikil,
itu akan turun. Kita bisa pisahkan. Sampai sini dulu, apakah ada yang ingin didiskusikan? Yang di rumah, apakah ada yang ingin disampaikan? Ingin ditanyakan? Materi saya sudah selesai untuk hari ini, jadi ini saya sudah 7 kali bersama dengan Anda. Selasa depan nanti saya serahkan ke Pak Probo, tapi materi dengan Pak Probo tidak ikut UTS, nanti akan masuk di UAS. Untuk UTS saya umumkan ya, tadi ujiannya buku terbuka, siapkan kalkulator, kemudian 3 angka desimal di belakang koma. Saya sudah berikan tugas dan kuis sebelumnya, jadi saya akan, karena sudah saya evaluasi lewat tugas dan kuis, itu akan saya kurangkan dari materi UTS. Jadi perhatikan dari 7 pertemuan dengan saya, yang pertama water activity, itu tidak saya masukkan di bahan UTS. Yaitu sudah saya buat di kuis dan sudah di tugas. Jadi itu saya exclude dari materi UTS. Yang kedua, properties, itu juga sudah di kuis dan sudah di tugas. Itu juga tidak ikut materi UTS. Color measurement, saya masukkan di materi UTS. Skala warna, LAB, XYZ, dan seterusnya. Itu ikut materi UTS ya. Heat transfer, konduksi, konveksi, radiasi. Sudah include di tugas, itu saya keluarkan dari materi UTS. 3 materi terakhir masuk di UTS. Termodinamika, hidrostatik, dan hidrodinamik. Itu masuk di UTS. Jadi materi saya yang saya ikutkan di UTS ada 4 topik. Color measurement, termodinamika, hidrostatik, dan hidrodinamik. Semoga sudah jelas dan tidak perlu ada yang bertanya saya lagi menjelang ujian, tanya lewat WA, Pak materinya yang apa? Semoga tidak seperti itu, karena sudah saya infokan.